Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariatin Rafia akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul skala pengukuran. Jadi di sini skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bisa digunakan dalam penelitian akan menghasilkan data kuantitatif. Contohnya adalah misalnya dalam timbangan emas menggunakan kesepakatan miligram, menggunakan instrumen skala miligram, seperti itu contohnya. Kemudian ada tipe skala dan karakteristik masing-masing skala. Jadi skala ada tipe dan karakteristiknya, yaitu yang pertama ada skala nominal, yaitu skala yang paling sederhana, disusun menurut jenis kategorinya atau fungsi bilangan hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik lainnya. Skala nominal memberikan suatu sistem kualitatif untuk mengkategorikan orang atau objek ke dalam kategori kelas atau klasifikasi. Di sini karakteristiknya atau ciri-cirinya yang pertama ada bersifat mutually eksklusif atau saling memisah. Yang kedua ada kategori data tidak mempunyai aturan yang logis atau bisa sembarang. Hasil perhitungan dan tidak ditemui bilangan pecahan, angka yang tertera hanya label semata, tidak mempunyai ukuran baru dan tidak mempunyai nol mutlak. Itu adalah skala nominal. Yang kedua adalah skala ordinal. Jadi yang pertama ada skala nominal, yang kedua ada skala ordinal, yaitu angka yang diberikan di mana angka-angka tersebut mengandung pengertian tingkatan. Skala nominal digunakan untuk mengurutkan objek dari yang terendah ke tinggi atau sebaliknya. Kalau skala ordinal tidak memberikan nilai absolut terhadap objek, tetapi hanya memberikan urutan atau ranking saja. Ciri-cirinya antara lain data saling memisah. Kategori data memiliki aturan yang logis. Kategori data ditentukan skala berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Contohnya di sini ada urutan siswa di dalam kelas berdasarkan tinggi badan, mulai dari yang paling tinggi yang paling rendah. Siswa dengan badan tertinggi diberi urutan 1, yang terendah di bawahnya sampai seterusnya. Kemudian ada yang namanya skala interval. Di sini memberikan informasi yang lebih dibandingkan dengan skala nominal dan skala ordinal. Jadi lebih dari yang dua skala tadi, yaitu nominal dan ordinal. Skala interval mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal dengan ditambahkan karakteristik lain, yaitu berupa adanya interval yang tetap. Jadi ciri-cirinya sama dengan ordinal dan nominal, tapi ada tambahan, yaitu memiliki interval yang tetap. Dengan demikian, peneliti dapat melihat besarnya perbedaan karakteristik antara satu individu atau objek dengan yang lainnya. Contohnya, jawaban pertanyaan menyangkut frekuensi dalam pertanyaan. Misalnya, berapa kali Anda melakukan kunjungan ke Jakarta dalam 1 tahun? Misalnya, jawabannya 1 kali, 3 kali, atau 5 kali. Maka, angka-angka tersebut merupakan angka sebenarnya dengan menggunakan interval 2. Nah, yang terakhir ada yang namanya skala rasio. Skala rasio pada dasarnya memiliki sifat seperti skala interval, tetapi skala ini memiliki nol mutlak yang dapat menunjukkan ketiadaan karakteristik yang diukur. Panjang, kecepatan, dan berat merupakan contoh skala rasio. Jadi contohnya ada panjang, berat, dan kecepatan. Melalui skala ini kita dapat menginterpretasikan perbandingan antara skor sebagai contoh. Tinggi pohon 20 meter adalah 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pohon yang tingginya 10 meter. Itu adalah tipe-tipe dan karakteristik skala. Nah, di sini ada pengukuran yang baik. Bagaimana sih pengukuran yang baik itu? Nah, menurut Suharsini Orikunto, suatu tes dikatakan sebagai alat pengukur yang baik jika memiliki validitas, reliabilitas, objektivitas, dan praktikabilitas dan ekonomis. Yang pertama ada validitas. Suatu tes dikatakan memiliki validitas apabila tes itu dapat mengukur apa yang hendak diukur. Yang kedua, reliabilitas. Berasal dari kata reliability atau reliable yang artinya dapat dipercaya. Sebuah tes dikatakan memiliki reliabilitas apabila hasil-hasil tes tersebut menunjukkan ketetapan. Nah, yang ketiga, objektivitas. Jadi objektif, tidak mengandung unsur pribadi. Singkatnya seperti itu. Yang keempat ada praktikabilitas atau praktis. Apabila
tes itu mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaannya dan dilengkapi dengan petunjuk yang jelas. Yang terakhir ada ekonomis. Tes memiliki sebutan ekonomis apabila pelaksanaan tes itu tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal. Yang terakhir ada perbedaan dari skala-skala tadi. Kan ada 4, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kalau yang nominal itu pengukuran yang paling sederhana, data ditetapkan atas dasar proses penggolongan data bersifat membedakan. Itu bedanya. Yang kedua, kalau ordinal itu disusun berdasarkan jenjang dan atribut tertentu. Skala ini didasarkan pada ranking. Yang ketiga ada skala interval. Skala ini menunjukkan jarak antara satu data dengan data lain yang memiliki bobot yang sama. Skala rasio hampir sama dengan skala interval, yang membedakan adalah memiliki nilai 0 mutlak dan jarak sama, sedangkan interval tidak. Jadi kesimpulannya, skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bisa digunakan dalam penelitian, akan menghasilkan data kuantitatif. Tipe dari skala yaitu ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Suatu pengukuran dikatakan sebagai alat pengukur yang baik jika memiliki validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis. Saya kira cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.